Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Aulia Khairul Rizky Sembiring. Di sini saya akan membahas video tentang basis data. Sebelumnya, apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Pertama, kita akan membahas konsep dasar basis data. Yang kedua, kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang ketiga, kelebihan pendekatan basis data. Dan keempat, resiko pendekatan basis data. Dan yang terakhir, database life cycle. Oke, sebelum kita masuk ke konsep dasar basis data, baiknya kita harus mengetahui dulu basis data itu apa sih? Eh, Basis data itu adalah konsep dasar basis data atau database, yaitu sistem penyimpanan data yang terkomputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menginformasikan, dan mengelola data. Dalam basis data itu ada komponennya. Komponennya itu yang terdiri dari seperti pengguna, hardware, DBMS atau sistem pengolah basis data, sistem operasi, da- sistem operasi data, dan aplikasi perangkat lunak yang bersifat opsional ya. Oke, mungkin kita akan membahas salah satu-satu yaitu peran pengguna dulu. Peran pengguna ini fungsinya adalah untuk berinteraksi dengan baris data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Peran pengguna ini dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu database, administrator, programmer, dan end user. Kalau administrator itu, dia itu lebih mengolah sistem database-nya secara keseluruhan. Kalau programmer itu, dianya eh, membuat program aplikasi yang untuk bisa mengakses database-nya. Kalau end user itu ya untuk mengakses database-nya yang menggunakan data tersebut untuk bekerja. Oke, selanjutnya yang kedua adalah peran hardware. Hardware di sini itu adalah perangkat keras untuk menyimpan serta mengelola data. Penyimpanan lokal yang akan digunakan adalah disk, komputer, memori, dan lain-lain. Penyimpanan data secara online menggunakan website dan server hosting. Yang ketiga ada peran sistem operasi atau operating system bisa disebut. Itu merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer atau mengendalikan seluruh sumber daya resource dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Mungkin kalau di komputer tuh bisa seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Yang keempat nih ada Database Management System atau DBMS. DBMS ini merupakan pengolahan basis data secara fisik, tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS, yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, diambil kembali. Selanjutnya itu ada data. Data ini penting. Data itu merupakan file yang isinya ada informasi dalam bentuk teks, gambar, log atau yang lain. Log atau yang lain. Penyimpanan yang akan menggunakan struktur tertentu yang mudah dioperasikan strukturnya adalah antara lain mungkin file, record, table, dan database. Mungkin secara fungsi itu file ini satu informasi rinci, eh, misal nama produk, stok, harga, dan lain-lain. Kalau record ini adalah kumpulan filenya ini, kumpulannya yang membentuk informasi unik, misalnya harga suatu produk dan lain-lain lah. Kalau table ini mungkin kumpulan recordnya ini, seperti file ini, kalau record itu kumpulan file, kalau table ini kumpulan record. Eh, Table ini itu berfungsi itu sebagai isi dari file tersebut. Sedangkan database itu kumpulan tabel dan file yang tadi. Mungkin ini kita akan next saja ini kita akan masuk ke kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama itu adalah keterbatasan struktur data yang cenderung tidak terstruktur. Struktur informasinya ini yang tidak jelas yang membuat pemahaman dan pencarian informasi itu menjadi sulit. Yang kedua itu ada
kesulitan pencarian dan pembaruan yang rumit. Karena dia tuh file-file yang lama gitu kan, itu bisa menjadi karena inf- itu bisa jadi karena ini sih, karena pembaruannya cukup rumit yang memerlukan pemrosesan manual itu yang yang akhirnya membuat kesulitan pencarian dan pembaruan yang rumit. Yang ketiga nih adalah kurangnya sistem keamanan karena tidak memiliki mekanisme pelindungan yang bagus gitu kalau file yang lama. Yang keempat ini adalah kesulitan pemeliharaan. Karena buat menjaga dan memperbarui struktur itu dalam file tradisional itu sulit dikarenakan modifikasinya itu manual. Selanjutnya ini adalah kelebihan pendekatan basis data. Yang pertama itu adalah pengintilan kinerja. Kinerjanya ini itu karena banyak di BMS itu banyak menyediakan mekanisme otomatis untuk mengoptimalkan kinerjanya, termasuk caching, perencanaan query, dan lain-lain. Yang kedua ini karena keamanan datanya terintegrasi, karena fitur keamanan data seperti enkripsi data, pelacakan aktivitas, dan autentikasi itu dapat membantu pengguna untuk melindungi datanya dari akses yang terlarang. Yang ketiga ini ada efisiensi ruang penyimpanan. Eh, dengan menggunakan basis data, tidak perlu lagi banyak melakukan penyimpanan berbagai tempat. Misalnya kalau kita menggunakan file tradisional itu kita harus menaruhnya di suatu tempat yang sangat tidak enak lah. Yang keempat ini adalah pemilihan dan pembaruan yang mudah. Eh, ini mudah nih karena dia tuh konsisten dalam perubahan struktur data juga, dia tuh bisa dilakukan dengan secara fleksibel. Selanjutnya ini adalah resiko pendekatan basis data ya. Eh, resikonya ini yang pertama itu adalah mahal dalam implementasi. Ya karena kita tahulah untuk pengembangan data ini penyesuaian aplikasi yang ada itu harus melakukan keamanan yang ketat, pemeliharaan kayak update-update seperti itu, pemantauan kinerja, dan untuk memanajemen sumber daya manusia itu memerlukan biaya tambahan untuk melatihnya seperti itu. Yang keduanya adalah kompleksitas desain, administrasi, dan implementasi. Mungkin akibatnya ini untuk karena meningkatnya biaya awal tadi, meningkatkan biaya awal itu untuk mengoperasikan basis datanya itu membuat kompleksitas desainnya sangat rinci sekali. Yang ketiga itu ada kegagalan hardware atau perangkat lunak. Akibat ditimbulkan adalah mungkin waktu henti sistem tuh kayak down mungkin si website sistemnya gitu, perusahaan bahkan mungkin kehilangan data yang disimpan. Oke, ini kita masuk ke sesi yang terakhir. Apa sih database life cycle ini? Database life cycle ini adalah siklus hidup basis data yang merujuk pada serangkaian tahapan atau fase yang terjadi sepanjang siklus hidup suatu sistem basis data, mulai dari perencanaan, pengembangan implementasi, hingga pemeliharaan dan penghapusan. Yang ini dalam database life cycle ini ada tahapannya. Tahapannya itu dibagi menjadi perencanaan atau planning, perancangan, desain, implementasi, pengujian, validasi atau testing and validation, operasi pemeliharaan atau maintenance, dan pemusnahan atau retirement. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.